Memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatul Talibin bid'ah mungkarah, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah, orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Tapi persoalannya, ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita yang dimusuhi oleh orang. Kita umat awam tidak akan terpecah belah sebenarnya. Ketika difatwakan, misalkan MUI sudah memberikan fatwa, jangan mengadakan tahlilan karena ini bid'ah, memerangi ini mendapat pahala. Tentunya para ustadz, para kiai-kiai yang lain akan menyuarakan suara yang sama kepada umat, kepada orang yang ditinggal mati oleh keluarga. Hendaknya kita tidak perlu tahlilan karena ada fatwa ini dari ulama. Kita harus meninggalkan. Nah, kalau kita sudah serentak nih, NU, Muhammadiyah, mereka sudah serentak untuk mendakwahkan ini, tidak melakukan ini, pasti umat yang di bawah-bawah tidak akan merayakan, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Semuanya yang nonton video ini, siapapun Anda dan dimanapun Anda, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Pernah terjadi diskusi atau debat ilmiah antara Kiai Haji Idrus Ramli dengan Dr. Firanda dan Dr. Zainal Abidin LCMA. Pada acara diskusi tersebut, Dr. Zainal Abidin menyebutkan kitab I'anatul Talibin, walaupun bacaannya agak gimana gitu ya. Di situ Pak Zainal Abidin mengatakan bahwa di dalam kitab I'anatul Talibin, tahlilan ini adalah bid'ah mungkaroh gitu ya. Lalu dijawab oleh Pak Kiai Idrus Ramli ini bahwa memang di dalam kitab I'anatul Talibin tahlilan itu adalah bid'ah mungkaroh. Kalau kita menghalanginya, maka kita yang akan kena karena ini sudah menjadi budaya. Nah, perkataan atau jawaban Pak Kiai Idrus Ramli ini diframing oleh orang-orang Wahabi maksudnya, bahwa Kiai Haji Idrus Ramli Singa Aswaja ternyata mengakui bahwa tahlilan adalah bid'ah mungkaroh di dalam kitab I'anatul Talibin. Padahal kalau kita paham bahasa Arab, tentunya kita akan mengecek kebenarannya di sana. Benarkah di I'anatul Talibin itu tahlilan adalah bid'ah mungkaroh? Dan ternyata setelah kita cek kebenarannya di dalam kitab I'anatul Talibin itu sendiri, maka di situ ternyata tidak dibahas tentang masalah tahlilan, tapi yang dibahas adalah masalah makan-makannya. Dan kita tidak usah heran karena memang begitu sifat teman-teman dari kalangan Wahabi itu. Bahkan di dalam Muktamar Nahdlatul Ulama pun tak luput dari seperti ini, dari penyelewengan pemahaman yang dibahas di Muktamar. Dan kitab I'anatul Talibin itu sebagai rujukannya, ternyata yang dibahas makan-makan. Ini diarahkan oleh orang Wahabi bahwa NU Muktamarnya dan kitab I'anatul Talibin itu ternyata melarang atau menganggap tahlilan ini adalah bid'ah mungkaroh. Dan juga di framing, Kiai Idrus Ramli mengakui bahwa tahlilan adalah bid'ah mungkaroh. Kita banyak menemui di YouTube, di media sosial, Facebook atau TikTok, banyak dengan judul Singa Aswaja Kiai Haji Idrus Ramli mengakui bahwa tahlilan hukumnya adalah bid'ah mungkaroh. Bahkan juga ada yang seperti ini, yang ngefan sama Pak Idrus Ramli, monggo simak hukum tahlilan 3. Padahal yang dibahas itu bukan tahlilannya mas bro, tapi yang dibahas adalah acara makan-makannya. Kalau ustadz-ustadz mereka videonya dipotong, padahal esensinya tetap yang dikatakan seperti itu. Ini macam-macam mereka itu kata-katanya. Tetapi ketika pembahasan dari orang Aswaja, penjelasan dari Kiai Aswaja, mereka potong, mereka tidak merasa bersalah. Padahal kalau kita ikuti diskusi atau debat ilmiah antara Ustadz Idrus Ramli dan Ustadz Firanda dan Zainal Abidin ini, maka ternyata ke belakang Pak Idrus Ramli itu menyatakan mengkerucutkan terhadap pembahasan masalah
bukan bacaan tahlilnya, tapi masalah makan-makannya ternyata ke belakang ini. Oke, baik, mari kita sekarang dengarkan penjelasan atau klarifikasi dari Pak Kiai Haji Idrus Ramli ini tentang apa sebenarnya yang ada di dalam kitab I'anatut Thalibin itu. Tahlilan ihda'us sawabnya itu membaca la ilaha illallah, membaca takbir, membaca yasin, kemudian dihadiahkan terhadap orang yang meninggal dunia, atau makan-makannya sebagaimana yang diframing oleh orang-orang Wahabi bahwa hukum tahlilan menurut Kiai Idrus Ramli adalah bid'ah mungkaroh. Ayo kita dengarkan. Kalau tahlilan dalam arti bacaan-bacaan tahlil itu hukumnya dianjurkan karena itu berzikir kepada Allah. Mungkin yang dimaksud itu sedekah makan, ya. Sedekah makanan di dalam mazhab Syafi'i selama 7 hari 7 malam, ya. Sedekah makan selama 7 hari tiap malam menurut mazhab Syafi'i. Kalau makanan itu murni dari keluarga yang meninggal, hukumnya makruh, tapi dapat pahala. Makruh dapat pahala. Kalau makanan itu sumbangan dari tetangga, maka tidak makruh. Bangsa kita kalau ada tetangga meninggal, satu kampung biasanya ngasih beras, ngasih uang, begitu. Kan begitu. Maka tidak makruh. Mestinya begitu. Itu mazhab Syafi'i. Itu 7 hari, ya. Kalau hari-hari yang berikutnya ya sudah hilang kemakruhan. Mengapa? Orang baru meninggal tuh biasanya kan sibuk, gak sempat kerja. Kalau sudah 40 hari, apalagi yang meninggal istrinya, mungkin dah kawin lagi itu. Jadi sudah beda lah. Bahkan fatwanya Syekh Abdul Aziz bin Baz, kalau sudah 1 bulan 2 bulan itu dianjurkan sedekah makan untuk orang tua. Itu mufti Saudi Arabia. Jadi bukan haram, tetapi sebenarnya makruh. Ini mazhab Syafi'i. Ada pendapat lain menurut mazhab Maliki, kalau itu tradisi maka tidak makruh. Gak apa-apa, itu mazhab Maliki. Ada pendapat lain, pendapatnya Sayyidina Umar bin Khattab dalam kitab-kitab hadis. Ketika beliau akan wafat, menganjurkan, menyuruh anak-anaknya menjamu tamu-tamu yang takziah. Ini Sayyidina Umar. Kita tinggal pilih. Ada pendapat lain, pendapatnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan di dalam Bukhari Muslim, kalau ada keluarganya meninggal, beliau membuat bubur yang dicampur dengan madu, disebut dengan talbinah. Lalu orang-orang dekat beliau yang ada di situ disuruh makan. Tinggal pilih kita. Ini sebenarnya bukan persoalan berat. Ikut Aisyah, oke, istrinya Rasulullah. Ikut Sayyidina Umar, khalifahnya Rasulullah. Ikut mazhab Maliki, gurunya Imam Syafi'i. Ikut Imam Syafi'i juga ada masalah sedikit aja ini. Ada sumbangan dari, pakai sumbangan dari tetangga, sudah gak makruh dah. Terus yang dibahas di dalam kitab I'anatut Thalibin itu apa? Yang selalu dibesar-besarkan oleh orang Wahabi video Pak Idrus Ramli ini. Jadi itu gak perlu dibesar-besarkan. Itu maksudnya makan. Kalau bacaan tahlilnya, bacaan tahlilannya itu dianjurkan memang. Bukan bid'ah. Mengapa dianjurkan? Yang pertama kali membaca zikir untuk orang mati siapa? Adalah Rasulullah. Dalam hadis-hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi, Imam At-Tabrani, Al-Hakim At-Tirmidzi, sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari berkata, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adz yauma mautihi. Kami pergi bersama Rasulullah menuju kediaman Sa'd bin Mu'adz pada hari beliau meninggal dunia. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah mensolatkan jenazahnya Sa'ad, lalu jenazah itu dimakamkan, lalu tanahnya diratahkan di atas. Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa qabri. Rasulullah masih duduk-duduk di samping kuburannya, gak langsung pergi. Faqal subhanallah tawilan. Lalu Rasulullah membaca subhanallah dalam masa yang lama. Subhanallah, 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 masa yang lama. Fasabbahna ma'ahu. Karena Rasulullah baca subhanallah, para sahabat baca juga subhanallah, subhanallah, subhanallah. Setelah lama, thumma qala Allahu akbar. Rasulullah membaca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Fakabbarna. Kami juga baca Allahu akbar. Semuanya baca Allahu akbar. Satu riwayat Rasulullah membaca la ilaha illallah, para sahabat juga baca. Setelah berhenti, selesai, sahabat bertanya,
Rasulullah, ada apa? Engkau tadi baca subhanallah lalu baca Allahu Akbar, gak seperti biasanya. Rasulullah menjawab, apa jawaban baginda? Laqad tadayaqa ala hadzal 'abdis shalihi qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dihimpit oleh kuburannya. Karena itu saya bacakan zikir hatta yufarrijahullahu an, hingga Allah melepaskan beliau, hingga Allah melepaskannya dari himpitan kubur. Sa'ad bin Mu'adz ini orang soleh yang mensolatkan Rasulullah masih dihimpit oleh kuburan. Untuk lepas dari himpitan, Rasulullah dan para sahabat perlu membacakan zikir.